Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Masih dengan menceritakan sebuah film inspiratif, kali ini saya akan membawakan alur cerita yang bertema balap motor. Namun bukan tentang balapan yang ada di dalam kejuaraan, tetapi usaha dari seseorang yang sudah parubaya untuk memodifikasi motornya, dan memiliki mimpi untuk memecahkan rekor dunia kecepatan. Orang yang bernama Bert tersebut berasal dari Selandia Baru, dan tinggal di sebuah rumah kecil di komplek perumahan. Setiap harinya, dia selalu bangun paling awal dan mengeluarkan motornya, lebih cepat daripada ayam yang sedang akan berkokok. Suara bising itu selalu membuat tetangganya yang bernama George kaget, sehingga langsung memarahinya. What do you think you're doing? Beginilah keseharian dari mereka, yang tentu saja Bert tetap selalu melakukannya. George sendiri memiliki seorang anak yang bernama Tom, yang uniknya malah terlihat akrab dengan Bert, dan selalu membantu kesehariannya. Dia sangat penasaran dengan apa yang sedang dibuat Bert selama ini. Karena keterbatasan dana, hampir seluruh bagian motor yang akan dipasang, dia buat dengan tangannya sendiri. Di balik tubuhnya yang sudah lemah, ternyata Bert adalah sosok yang jenius, terlihat dari setiap ide yang dicobanya. Tom juga membantunya jika kekurangan alat seperti pisau, yang dia ambil diam-diam dari rumah tanpa ketahuan oleh ibunya sendiri. Pisau itu digunakan untuk memotong bagian ban, karena setelah dicoba, ban tersebut bergesekan dengan rangka di atasnya. Tom nampak menikmati setiap kegiatan yang dilakukan Bert, terlebih karena menyadari keseriusan dari usahanya tersebut. Tentunya Bert tidak selalu menghabiskan waktunya di rumahnya, apalagi dia juga harus keluar untuk mengambil uang pensiun bulanannya. Di tempat itu bekerja seorang wanita bernama Franz, yang selama ini dekat dengannya. Bert pun mengajak untuk menemaninya nanti malam, yang tentu saja langsung diterimanya. Malam yang spesial ini membuat Bert harus tampil sempurna, bahkan sampai memotong kukunya dengan gerinda, karena kehilangan pemotongnya. It's disgusting. Semua teman-temannya juga sudah berkumpul di tempat yang sudah dipesan, karena mereka ingin merayakan hari ulang tahun dari Bert. Dia lumayan terkenal di kota ini, karena dia adalah seorang pembalap yang cukup terkenal di masa mudanya. Malam ini Bert juga sekalian memberikan pengumuman, bahwa dia sedang membuat motor yang akan digunakannya untuk memecahkan rekor dunia. Namun tidak ada yang menyangka, geng motor terbesar di kota ini juga mendengar berita itu dan bergegas menuju ke sana. Bukan untuk mendukung apa yang ingin dilakukan Bert, tetapi mereka ingin mencoba balapan dengan sosok orang yang katanya hebat. Bert tidak bisa menolak tantangan tersebut, kemudian pagi harinya mereka semua mempersiapkan diri ke tepi pantai yang luas, sebagai jalur balapannya. Hampir semua anggota geng ikut bertanding, melawan Bert yang hanya sendirian. Dan ketika dimulai, sayangnya motor dari Bert memerlukan rekan-rekannya untuk mendorongnya, agar bisa berjalan. Walaupun berada di urutan paling belakang, Bert tidak panik, karena sadar bahwa motornya ini lebih cepat dari mereka semua. Dan tidak memakan waktu lama, semua tidak menyangka bahwa Bert dengan cepat berhasil menyalip mereka semua, tanpa kesulitan sedikit pun. Tetapi masalah akhirnya muncul, yaitu Bert tidak bisa mengendalikan motornya ketika berbelok, yang akhirnya terjatuh. Sangat disayangkan bahwa Bert tidak bisa melanjutkan balapannya, dan dia dinyatakan kalah. Balapan ini juga mengurangi uang tabungannya karena taruhan, yang seharusnya akan digunakan untuk modal perjalanannya ke Amerika. Dan karena jadwal acara itu sudah dekat, Franz menyarankannya untuk meminjam uang di bank. Bert pun akan memikirkannya lebih dulu, karena malam ini dia ingin fokus berkencan dengan pujaan hatinya tersebut. Untung saja Franz menginap di rumahnya sampai pagi, karena Bert tiba-tiba terjatuh karena ada masalah pada jantungnya. Ambulan dengan cepat datang ke sana, sehingga Bert langsung dibawa ke rumah sakit. Dokter mengatakan, pembuluh darah arterinya sudah menyempit, dan dia harus memperhatikan kesehatan jantungnya. Impiannya untuk memecahkan rekor juga harus diurungkan, karena itu akan memperburuk keadaannya. Tetapi Bert tidak mengindahkan saran dari dokter itu, karena dirinya tidak ingin hidup dalam penyesalan. Sesuai saran dari Franz, akhirnya Bert pergi ke bank untuk meminjam uang, yang akan dia gunakan untuk pergi ke Amerika. Dia bahkan memberikan jaminan sertifikat rumahnya, demi mimpinya tersebut. Beruntung pihak bank mengabulkannya, sehingga Bert langsung mempersiapkan semuanya. Tom juga ikut membantunya, karena sebentar lagi idolanya itu akan melakukan hal besar.
Sebenarnya hampir semua penduduk di kota ini tidak memiliki harapan bagi Bert untuk bisa memecahkan rekor. Hanya Tom yang masih percaya dengannya, karena dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, semangat yang ditunjukkan Bert setiap harinya. Do you think you'll break the record? Semua persiapan sudah selesai, termasuk memasang bodi khusus pada motor rakitannya yang begitu unik. Perjalanan ini akan sangat panjang, karena dia harus menempuh separuh jarak dari bumi. Tom akan menjaga rumahnya ini selama ditinggalkan, begitu juga dengan ayahnya yang ikut mendoakan keberhasilannya. Semua juga mengantarkannya pergi, termasuk juga Franz yang masih bersamanya. Dan tanpa disangka, geng motor yang sebelumnya melawannya datang menghampirinya. Sebagai sesama anak motor, tentu mereka ikut mendukung misinya di Amerika. Mereka bahkan mengawalnya selama perjalanan, sampai ke pelabuhan. Motor dari Bert yang dimasukkan ke dalam peti kemas, langsung diangkut ke dalam kapal. Untuk menghemat biaya perjalanan, Bert sudah membuat kesepakatan dengan kapten kapal. Selama perjalanan dia akan menjadi koki kapal, dengan imbalan tidak akan dipungut biaya perjalanan sampai Amerika. Walaupun berada di lingkungan baru, ternyata Bert mudah untuk beradaptasi, bahkan semua kru kapal sudah akrab dengannya. Hal itu membuat perjalanannya terasa singkat, sehingga tidak terasa sudah sampai di negara tujuannya, yaitu Amerika. Tempat yang wajib didatangi setelahnya adalah tempat imigrasi, untuk mengecek tujuan dari Bert datang ke negara ini. Sayangnya Bert terlalu polos dan menjawab akan memecahkan rekor dunia, yang membuatnya malah harus diinterogasi lebih lanjut. Beruntung setelah diceritakan tentang masa lalunya, salah satu petugas mengingatnya ketika semasa muda masih menjadi pembalap. Hal itu membuat kecurigaan sebelumnya hilang seketika, sehingga Bert diterima dengan baik di negara ini. Satu cobaan sudah berhasil dilewati, sekarang Bert harus pergi mencari penginapan. Sopir taksi tersebut menyadari, jika Bert tidak berasal dari negara ini, terlihat dari rasa terkejutnya menyaksikan keramaian di malam hari. Malas menjelaskan semua yang terjadi, dia langsung membawanya ke sebuah motel. Karena sudah tidak cocok, mereka berdua pun sampai berdebat soal tarif mahal yang diberikan. Beginilah kehidupan di kota, selalu ada masalah, bahkan harus berhati-hati dengan orang yang tiba-tiba muncul dengan modus berjualan dan apapun itu. Bert masih belum menyadari bahwa motel yang didatanginya ini spesialis untuk tempat berkencan. Namun dia tidak curiga, bahkan memberikan bunga pada Tina, resepsionis yang tidak jelas pria atau wanita tersebut. Well, thank you. Barulah ketika sampai kamar dan menekan sesuatu, dia mendapati tempat tidurnya bergetar sendiri, seperti ditujukan untuk memunculkan fantasi bagi penggunanya. Tidak mau membahas di pagi harinya, Bert meminta tolong pada Tina untuk menanyakan pada imigrasi soal paket motornya yang masih disimpan. Untungnya barang itu sudah sampai, sehingga Bert bisa mengambilnya. Karena sudah semakin akrab, mereka pun pergi untuk makan berdua. Tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman, akhirnya Tina mengatakan bahwa dirinya adalah laki-laki. I'm a boy. Walaupun kaget, sikap dari Bert kepadanya tidak berubah, karena dia menilai orang dari sifatnya. Hal itulah yang membuat Tina seperti menyukainya, sehingga mau mengantarkannya membeli mobil bekas untuk mengambil paketnya. Pemilik tempat itu yang bernama Fernando seperti kewalahan, mendapat pelanggan seperti Bert yang selalu meminta banyak potongan. Ditambah Bert yang mencoba mengendarainya hampir menabrak, karena jalur di negaranya berkebalikan, Fernando bahkan sampai jantungan. Untung saja Bert tetap membeli mobil itu, tetapi dia meminta bantuannya untuk diperbolehkan merakit sesuatu di showroom miliknya. Malam ini Bert sampai begadang, dan dia bahkan tidur di dalam mobilnya sampai pagi. Di tempat itu juga, Bert memakai keahliannya untuk membantu Fernando pada mobil rongsokan lainnya, yang tentu membuatnya terkejut. Best of luck to you. Dan karena urusannya sudah beres, akhirnya Bert pergi untuk mengambil paketnya, tentu sambil ditemani Tina yang sampai menyempatkan diri. Setelah sampai, ternyata paket milik Bert mengalami masalah, yaitu peti kemasnya mengalami kerusakan. Tidak ingin langsung menyimpulkan, Bert dan lainnya membuka isinya terlebih dahulu, yang untungnya kondisi motornya masih baik-baik saja. Bert sangat senang akhirnya dia bisa melanjutkan perjalanan, dan berterima kasih pada Tina yang dari awal membantunya. Persahabatan unik ini akan selalu dia ingat, dan sudah tidak sabar untuk menghadapi petualangan lain di perjalanan,
selama menuju ke tempat tujuannya. Lokasi yang akan dituju bernama Bonneville, tempat untuk memecahkan rekor dunia yang akan digelar. Sayangnya ketika di perjalanan, tiba-tiba roda yang mengangkut motornya terlepas. Bert yang menyadarinya langsung berhenti, dan melihat motornya itu sudah terguling di tepi jalan. Walaupun roda yang tadinya terlepas sudah ditemukan, dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena tidak memiliki alat untuk memperbaikinya. Beruntung di jalan sepi itu dia melihat sebuah mobil, dan meminta bantuannya. Orang itu bernama Jack, yang langsung membantunya agar bisa membawa motornya untuk sementara waktu. Dia juga mengajaknya untuk bermalam di tempat miliknya, dan menceritakan kehidupannya masing-masing. Jack yang semakin akrab akhirnya memberikan jimat kepercayaan dari sukunya, agar bisa melindungi Bert dan membantunya mewujudkan mimpinya. Bert yang tersentuh juga memberikan kenang-kenangan berupa spare part miliknya, yang tentu saja Jack bingung mau dibuat untuk apa. Akhirnya di pagi itu Bert kembali melanjutkan perjalanannya, dan prioritasnya kali ini untuk menemukan bengkel yang bisa memperbaiki rodanya. Beruntung dia melihat sebuah rumah di pinggir jalan, di mana banyak mobil yang tergeletak. Mengira pemiliknya pasti memiliki alat untuk memperbaiki rodanya, dia pun ingin bertemu dengannya. Ternyata pemilik rumah itu adalah seorang wanita parubaya bernama Ida, yang umurnya hampir sama dengannya. Untungnya dia sangat baik, karena selain meminjamkannya peralatan, dia bahkan memperbolehkan Bert mengambil suku cadang yang diperlukan secara gratis. Di kesempatan itu, Ida ingin mengajaknya mengunjungi makam suaminya. Bengkel ini adalah usaha dari mereka berdua, dan kini Ida harus menjaganya seorang diri sampai akhir hayatnya. Bert memahami perasaannya itu, karena selama ini dia juga hidup sendirian. Senang mendengar itu, Ida menawarinya untuk bermalam di tempatnya, karena dia jarang sekali kedatangan pengunjung. Pengalaman ini tidak akan pernah Bert lupakan, dan bersyukur telah dipertemukan dengan orang-orang yang menyukainya selama perjalanan. Sekarang dia harus melanjutkannya kembali, karena waktu terus berjalan. Mengira semuanya baik-baik saja, ketika di dalam sebuah kafe, penyakit pada jantungnya tiba-tiba kambuh. Bert mencoba untuk tidak panik, dan dia harus mencari tempat untuk beristirahat. Namun untuk menghemat pengeluaran, dia hanya tidur di dalam mobilnya, yang kemudian malah dicurigai serif yang melihatnya di pinggir jalan. Bert meminta maaf karena membahayakan pengendara lain, kemudian menjelaskan alasannya pada serif tersebut. Beruntung serif itu memahaminya, dan meminta Bert untuk lebih berhati-hati selama di perjalanan. Setelahnya perjalanannya lebih lancar, dan Bert kembali dipertemukan sosok unik lainnya yang bernama Rusty. Karena mobilnya rusak, orang itu ingin menumpang dengannya sampai di kota terdekat. Rusty adalah seorang tentara, yang baru saja mendapatkan cuti sementara waktu. Dia penasaran dengan barang bawaan dari Bert, dan tidak menyangka akan digunakan untuk memecahkan rekor dunia kecepatan. Sepanjang perjalanan mereka terus mengobrol, terlebih Bert yang memberikan banyak nasihat tentang kehidupan. Rusty juga menikmati perjalanan ini, karena dia merasa senang sudah diperhatikan oleh Bert. Tidak terasa perjalanan itu sudah membawa mereka menuju ke tempat yang akan dituju oleh Bert. Tempat itu terlihat sangat luas, dan memang cocok sekali dipilih sebagai lokasi untuk memecahkan rekor dunia kecepatan. Banyak sekali pembalap hebat yang sudah menapakkan kakinya di sini, yang membuat Bert merasa terharu. Sebelum kembali ke sana lagi, dia mengantarkan Rusty ke motel terdekat, agar bisa melanjutkan perjalanannya. Dan untuk Bert, dia kembali ke lokasi sebelumnya, dan berencana untuk bermalam di sana. Tempat ini merupakan mimpinya sejak lama, dan dia menjadi orang pertama dari semua pembalap yang sampai di tempat ini, sebelum acaranya dimulai. Barulah beberapa jam setelahnya, muncul pembalap lain yang memiliki tujuan yang sama dengannya. Orang itu bernama Jim, yang terlihat ramah dengan Bert walaupun pertama kali bertemu. Kendaraan yang akan digunakannya untuk memecahkan rekor juga sangat keren, berbeda dengan milik Bert yang tampak mungil. Siang harinya lokasi itu menjadi ramai, di mana panitia langsung mendata peserta yang ada di sana. Bert dengan motornya langsung mendatangi mereka, dan menyerahkan motornya untuk diperiksa lebih dulu. Sedangkan untuknya, dia harus menemui panitia di tempat registrasi. Registration number. I don't see your number here. Sayangnya Bert tidak mendapatkan kabar, jika pendaftarannya sudah ditutup 1 bulan yang lalu. Seketika semua perjalanannya sampai saat ini terasa sia-sia, gara-gara hal kecil yang terlewat darinya. Tidak ingin menyerah,
dia meminta tolong pada Jim untuk membantunya meyakinkan panitia. Beruntung nama dari Jim dihormati oleh semua yang ada di sana, sehingga panitia memperbolehkan mendaftar walaupun terlambat. Namun Bert harus lolos dalam pengecekan motornya, yang ternyata penilaiannya sangat ketat. Baru kali ini panitia melihat motor yang dibuat dengan material yang begitu rapuh, namun dalam pengerjaannya dilakukan dengan ide kreatif yang memangkas banyak pengeluaran. Mengira akan diterima, ternyata panitia tetap tidak meloloskan motor ini, karena sama sekali tidak memenuhi standar keselamatan. Sir, your machine is not safe. Perdebatan pun akhirnya terjadi, walaupun panitia tetap pada keputusannya. Kejadian itu menarik perhatian seorang pecinta mobil yang bernama Rolly, terutama pada kegigihan Bert di usianya yang sudah tua. Dia dan temannya memberikan tempat untuk bermalam selama beberapa hari, sambil menunggu panitia yang terus membahas keputusan sebelumnya. Jim mencoba untuk meyakinkan panitia, karena melihat perjuangan dari Bert yang sudah sejauh ini, bahkan melebihi semua peserta. Bert sendiri juga tidak akan menyerah, walaupun sudah ditolak oleh panitia. Dia tidak ingin menyesal di kemudian hari, dan karena sudah di sini, dia akan melakukan apa saja untuk mewujudkan mimpinya. Esok harinya ketika acara sudah dimulai, diam-diam Bert dibantu oleh Rolly membawa motornya ke sana. Tanpa izin dari panitia, Bert ingin mencoba motornya di lintasan ini sebelum ketahuan. Sialnya panitia yang sudah curiga langsung mengejarnya, dan berhasil menangkapnya sebelum bertambah cepat. Melihat ini panitia sadar, bahwa Bert tidak akan menyerah dengan usahanya, dan akan melakukan hal yang lebih gila. Tidak ingin bahaya terjadi, mau tidak mau panitia memberikannya kesempatan untuk tampil, tetapi dengan pengawasan ketat dari mereka. Setidaknya hal ini bisa menjadi solusi bersama, agar tidak menimbulkan masalah ke depannya. Semua panitia termasuk temannya dengan mobil mengikutinya dari belakang, takut jika hal buruk menimpanya ketika melaju. Motor milik Bert melaju dengan stabil, dengan pengawalan yang terlihat banyak di sampingnya. Mengira hanya ini yang bisa orang tua itu berikan, ternyata Bert belum menunjukkan kemampuannya. Tiba-tiba kecepatannya bertambah, yang membuat panitia dan lainnya terkaget seketika. Seharusnya dia bisa bertambah cepat, tetapi ekor dari motornya mulai goyang, dan Bert harus menghentikannya sebelum terjatuh. Namun walaupun begitu, panitia sangat puas dengan penampilan dari Bert sehingga mengizinkannya untuk tampil secara resmi. Mereka meminta maaf sudah meremehkannya, dan untuk kedepannya dia akan diperlakukan sama dengan peserta lainnya. Tetapi saat ini Bert memiliki masalah yang harus diselesaikan, yaitu untuk menstabilkan motornya di kecepatan tinggi. Dia menyuruh yang lainnya mencarikannya bahan-bahan bekas yang diperlukan, untuk membuat suatu alat yang hanya dia sendiri yang paham. Jim juga ikut dalam rombongan itu, dan mendengar ide gila dari Bert yang tidak terpikirkan oleh banyak pembalap. Akhirnya mereka semua sadar, selain Bert adalah orang yang tidak pernah menyerah, dia adalah sosok jenius sebenarnya dengan segala keterbatasannya. You're quite clever, Bert, you know that? Dan untuk mencoba modifikasi barunya itu, tanpa pikir panjang Bert membawa motornya ke jalan umum. Sebetulnya jalan itu sangat cocok untuk mencobanya, asalkan tidak diketahui oleh Sheriff, yang saat ini langsung mendatangi Bert. Mengira akan mendapatkan masalah, Bert yang sadar dirinya salah mencoba untuk bersikap baik dan jujur dengan alasannya. Untungnya karena tidak ada korban yang ditimbulkan, Sheriff itu hanya memberinya peringatan, dan membiarkannya pergi untuk kali ini. Rolly pun sampai heran, Bert masih selamat sampai saat ini, walaupun sering melakukan tindakan gila seperti barusan. Inilah yang menjadikan hidup lebih menarik, karena kita tidak tahu petualangan apa yang akan dihadapi untuk kedepannya. Di hari berikutnya ketika Bert sudah bergabung di lintasan, tanpa disangka dia mendapatkan kejutan dari semua orang yang ada di sini. Setiap tahunnya mereka memilih pembalap favorit, dan kali ini Bert yang memenangkannya. Semua memilihnya bukan tanpa sebab, tetapi melihat kegigihan darinya selama ini, yang bisa memberikan motivasi bagi pembalap di generasi muda. Dan untuk hadiahnya bukanlah piala, tetapi mereka memberikannya uang, karena menyadari bahwa Bert lebih membutuhkannya. Thank you all very much. Hari ini jugalah, adalah giliran dari Bert untuk menunjukkan kemampuan motornya di hadapan semua orang. Panitia juga sudah menyiapkan lintasannya, begitu juga dengan teman-temannya yang tak henti-hentinya untuk membantunya. Semua persiapan sudah dilakukan, begitu juga dengan kacamata yang wajib dipakainya. Ketika dimulai, motor miliknya langsung didorong dengan cepat. Motor itu langsung melaju dengan stabil, dan mulai mengikuti jalur yang sudah dibuatkan oleh panitia.
Dalam penilaian kecepatan ini, terdapat beberapa checkpoint yang merekam kecepatan sebenarnya dari kendaraan yang melintas. Di awalnya, kecepatannya menembus 158 mil per jam. Semuanya makin bersemangat, apalagi ini barulah awal dari pertunjukan. Di checkpoint berikutnya, kecepatannya naik menjadi 167 mil per jam, yang membuat teman-temannya makin tersenyum melihatnya. Tetapi bagi Bert, targetnya masih jauh di depan, yaitu menembus 200 mil per jam. Dia terus menambah lajunya, sampai apa yang diinginkannya tersebut tercapai. Sialnya walaupun sudah sampai checkpoint kelima, batasannya tersebut belum tersentuh sama sekali. Dia harus memaksakan motornya lebih kencang lagi, yang tentu hal itu membuat suhu dari motornya menjadi sangat panas. Dia tidak peduli dirinya menderita, karena yang ada di pikirannya adalah mimpi yang sudah ada di depan mata. Dengan kecepatan yang terus bertambah, kini semua mulai berpikir bahwa Bert bisa melakukannya. Sialnya walaupun sudah melakukan modifikasi, kecepatan yang terlalu tinggi ini masih membuat ekor motornya mulai kembali goyang. Untuk menstabilkannya, terpaksa kepala dari Bert diangkat, yang membuat kacamatanya terlepas seketika. Namun hal itu memberikan kestabilan pada motornya, sehingga bisa menambah kecepatannya. Dan akhirnya dia berhasil melewati checkpoint terakhir, menggunakan sisa-sisa tenaganya. Tugasnya sudah selesai, dan dia sudah tidak kuat mengendalikan motornya yang kemudian terjatuh begitu saja. Sekarang semua tertuju dengan kecepatan terakhir yang diperoleh Bert, yang sungguh mengejutkan, tercatat 201 mil per jam. Apa yang diimpikan Bert sudah tercapai, yaitu dia bisa memecahkan rekor dunia, menggunakan motornya yang ala kadarnya. Semua sangat bangga dengannya, terlebih menjadi bagian dari sejarah yang akan diingat sepanjang masa. Bert sudah melakukan segalanya untuk sampai di titik ini, yang tentu tidak dia sesali sedikit pun. Berita itu langsung menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk pada tetangganya yang masih setia menunggunya di rumah. Beberapa minggu kemudian, Bert akhirnya kembali ke rumahnya, yang mendapatkan sambutan meriah dari seluruh tetangganya. Mereka yang mengetahui perjuangannya selama ini sangat bangga, terutama Tom yang dari awal memang sangat percaya dengannya. Cerita ini merupakan kisah nyata dari Bert Munro, yang sampai sekarang, rekornya untuk motor di bawah 1000 cc masih belum terpecahkan. Selain itu semangat dari Bert yang memperjuangkan mimpinya, walaupun banyak halangan yang menghadang, membuat banyak orang merasa kagum kepadanya. Apapun itu mimpimu, berusahalah untuk mengejarnya seperti Bert, dan jangan biarkan penyesalan merenggutmu setelah tidak melakukan apa-apa. Apabila ada yang mengetahui pesan lain dari film ini, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya. Like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di film menarik berikutnya.